Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Jaya, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan NIM 2541181054. Pada kesempatan hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di SD Negeri 1 Pos Santen di kelas 5 dengan materi pancayatnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Rasana Paranjali. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Anggun? Hadir. Desa? Hadir. Rama? Hadir. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua kelas Yoda memimpin untuk doa ya. Silakan maju ke depan. Anak-anak silakan berdiri. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Om Awigenang Astunama Sida. Om Anubhadra Ratawo Yaju Viswata. Berdoa. Baik, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional ya, yang berjudul Sorak-sorak bergembira. Anak-anak silakan berdiri. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Ditiada hak milik kita, untuk selama-lamanya. Ya, anak silakan duduk kembali. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Masih semangat? Masih. Sudah sarapan tadi? Sudah. Sekarang kita lanjut untuk sebelum belajar hanya ada kesepakatan kelas yang harus kita lakukan ya. Yang ini ada. Yang pertama ini keimanan ya. Keimanan, ada kebersihan, keamanan, ada kekeluargaan dan kerapiannya kita harus jaga yang ada di dalam kelas ya. Baik, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tujuan pembelajaran ini peserta didik mampu mengetahui pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya. Apakah anak-anak pernah mendengar yatnya? Pernah. Nah, ya, kita sebagai umat Hindu pasti pernah mendengar kata yatnya. Yang kedua, apakah anak-anak tahu
Kalau odalan itu adalah contoh dari yatnya. Ya, tahu ya. Odalan itu merupakan contoh dari dewa yatnya, bagian dari dewa yatnya ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai lebih lanjut, Bapak akan memberikan asesmen awal untuk kesiapan anak belajar ya. Kita ya lanjut. Soal yang pertama, apakah arti dari yatnya? Silahkan jawab. Yang kedua, sebutkan salah satu bagian dari pancayatnya. Dan yang ketiga, gambar di samping ini menunjukkan contoh upacara. Silahkan dijawab ya. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Dari asesmen awal ini, Bapak lihat sudah anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, apakah ya, sebelum lanjut kita melaksanakan SPQ terlebih dahulu ya. Berdiri semua ya. Gerak semua. Panjang, 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 pendek, 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 panjang. Ya, anak-anak duduk kembali ya. Ya. Bapak akan memberikan sebuah tayangan video tentang pancayatnya ya. Sambil anak-anak melihat tayangan video ini, anak-anak mengamati dan mencatat sedikit ya apa yang dibahas dalam video ini. Nanti Bapak akan bertanya ya. Om Swastiastu. Yatnya merupakan pengorbanan yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih yang dilandasi dengan ketulusan hati yang mulia. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata yaj yang berarti memuja, dari yaj menjadi yajna, artinya korban suci. Jadi yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Penerapannya, semoga konten ini bermanfaat bagi seluruh umat Hindu senusantara. Terima. Ya, itu tadi video tentang pancayatnya. Anak-anak sudah mengamati tadi video? Enggak? Sudah membaca bukunya juga? Sudah ya. Sekarang Bapak akan bertanya tentang isi dari video yang tadi. Ya, Bapak tanya kepada Yoda ya. Apa itu artinya dari pancayatnya? 5 korban suci yang tulus ikhlas. Ya, 5 korban suci yang tulus ikhlas. Ya, masih ada sudah memahami isi dari video yang Bapak tanyakan tadi ya. Kemudian Bapak tanya lagi kepada Ciara. Coba sebutkan bagian-bagian dari pancayatnya. Dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusayatnya, gustayatnya. Ya. Nah, ya. Nanti kita juga sudah memahami isi dari video tayangan yang tadi. Bapak tanya lagi satu. Baik, sebelum lanjut, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pancayatnya ya. Ini yang pertama, ini ada pengertian dari pancayatnya. Pancayatnya ini terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan yatnya. Panca ini berarti 5 dan yatnya ini berasal dari akar kata yaj.
yang berarti mempersembahkan, mengorbankan, dan memuja. Ya, jadi pancayanya ini berarti 5 macam persembahan suci atau korban suci yang terus ikhlas untuk mencapai kesempurnaan hidup. Ya. Adapun bagian-bagian dari pancayanya, yang pertama itu dewayatnya, butayatnya, yang kedua, yang ketiga manusiayatnya, yang keempat fitrayatnya, dan yang kelima resiyatnya. Sekarang Bapak akan membagi kelompok sesuai dengan asesmen awal tadi, ya. Silakan Bapak akan bagi kelompoknya, ya. Silakan bagi kelompok. Saya, Bapak sudah bagi 3 kelompok. Ini ada sesuai dengan kebutuhan belajar. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Ya, ini kelompok visual. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah, ya? Sudah semua? Kelompoknya selesai? Sebelum presentasi ke depan, biar semangat, kita sedikit terlebih dahulu, ya. Tepuk semangat. Sekarang Bapak panggil untuk presentasi ke depan itu kelompok 1 dulu, ya. Kelompok visual, ya. Silakan maju ke depan. Saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian dari pancayana. Jelaskan Saja. pengertian dari dewa yatna. Korban suci kepada para dewa. Kedua, Jelaskan pengertian dari buta yatna. kepada para buta. Tiga, Jelaskan pengertian dari resiyatna. ya, karena suci kepada si orang suci. Keempat, kelompok 2, kelompok auditori, silakan mempresentasikannya. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian pancayatna dan bagi-bagiannya. Pengertian dari pancayatna adalah jumlah korban suci yang tulus ikhlas. Dan bagi-bagian dari pancayatna adalah dewayatna, Kelompok kinestetik, ya. Silakan. Saya akan mempresentasikan dengan menyodorkan contoh pelaksanaan dari pancayatnya. Yang pertama itu gambar contoh dari fitrayatnya. Yang kedua, Manusianya, manusianya. Ketiga, budayanya, keempat,
apakah ada anak yang bertanya? Silakan angkat tangan yang bertanya. Ya, sudah. Apa yang ditanya Yoda? Apa contoh dari manusianya? Ya, contoh dari upacara manusianya. Ada yang bisa menanggapi contoh upacara manusianya? Ya, Priska. Ya, potong gigi. Apa lagi? Apa lagi? Contoh manusianya? Ya, nyambutin. Ya, Rama? Ya, mempetik ya, ya boleh. Apa lagi? Ya, itu contoh-contoh dari upacara manusia yang ada dari bayi dalam kandungan, potongan, potong gigi ya, sampai pawiwahan. Kemudian Bapak simpulkan, pancayanya itu berarti 5 korban suci yang tulus ikhlas. Adapun bagian-bagian dari pancayanya itu ada dewayatnya, manusianya, rasianya, fitrayanya, dan mutayatnya. Adapun contoh-contoh selanjutnya, silakan anak kembali dulu ke mejanya masing-masing ya. Bapak akan berikan tes formatif ya. Nah, kita semua mengerjakan tes formatif individu yang Bapak berikan ya. Sekarang Bapak akan bertanya tentang bagaimana perasaan anak-anak selama mengikuti pembelajaran. Ya. Sudahkah anak-anak memahami tentang pancayatnya? Sudah. Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berdiskusi kelompok dengan baik ya. Bekerjasama. Baik, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan membahas tentang tingkatan-tingkatan dari kiatnya. Ya, bernyanyi dulu ya. Berdiri semuanya, nyanyikan lagu daerah dulu. Ya, silakan duduk. Saudara, hari ini Bapak akan cukupkan. Kita sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan yang lain untuk berdiri. Teman mari kita mengakhiri pelajaran yang berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.